misalnya ada pengumpulan lemak-lemak di dalam darah. Jadi bisa bayangkan ini alirannya dia yang harusnya tadi lancar, lama-lama dia ada gangguan dan lama-lama dia plaknya akan terbentuk, isinya lemak-lemak di sini. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya ini ada derajatnya, kalau misalnya dia sedikit aja, ya mungkin tidak akan terlalu jadi masalah. Tapi kalau misalnya ini bisa buntu total, itu dia akan menyebabkan penyumbatan. Jadi ibaratnya kayak misalnya jalan tol ya. Jalan tol tuh yang biasanya lempeng-lempeng aja, yang biasanya bebas hambatan, terus tiba-tiba ada satu mobil mogok di situ. Otomatis dia akan ada rentetannya panjang ke belakang. Jadi dia kalau ada sumbatan di situ akan mengakibatkan serangan jantung. Nah, bagaimana cara mendiagnosa penyakit jantung koroner? Yang pertama kita harus tahu dulu faktor resikonya apa. Jadi siapa saja orang-orang yang beresiko terkena serangan jantung koroner. Nah, faktor resikonya ada dua. Satu yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak dapat kita rubah, antara lain adalah usia. Kita tidak bisa mereverse usia, jadi belum ada pil awet muda ya sampai sekarang. Terus kemudian jenis kelamin. Nah, kenapa jenis kelamin ini jadi faktor resiko? Jadi laki-laki itu lebih beresiko dibandingkan dengan wanita pada wanita yang belum mengalami menopause. Ya, jadi para laki-laki harus lebih waspada, harus lebih hati-hati karena sudah mempunyai faktor resiko terhadap terjadinya PJK. Kemudian keturunan. Jadi kalau ada keluarga ini yang menderita sakit jantung, itu beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan yang keluarganya tidak punya riwayat. Nah, ada resiko yang dapat dirubah. Jadi ini yang kita masih bisa modifikasi. Antara lain apa? Merokok. Merokok bisa stop merokok. Dislipidemia, kolesterol. Kolesterol bisa kita kasih obat kolesterol. Bisa kita bantu dengan diet, olahraga ya. Kemudian hipertensi. Hipertensi harus terkontrol dengan baik. Diabetes. Jadi kencing manis ya, kemudian kurang aktivitas fisik, berat badannya berlebih atau sampai obesitas, kemudian diet yang tidak sehat, stres. Stres itu juga memicu terjadinya penyakit jantung koroner, serta konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, gejalanya apa pasien-pasien dengan PJK ini? Gejala yang khas adalah nyeri dada. Tapi perlu diingat, tidak semua nyeri dada itu adalah PJK. Nyeri dada yang dicurigai PJK itu bagaimana sih, Dok? Jadi nyeri dadanya itu dia biasanya tidak bisa ditunjuk dengan satu jari. Jadi kita biasa tidak bisa menunjuk karena nyeri dadanya itu diffuse. Jadi dia tidak bisa ditunjuk. Kemudian bagaimana kualitasnya? Dia nyeri dadanya itu seperti tertekan atau seperti sensasi rasa terbakar. Dan dia posisinya dia di tengah, gitu. Kemudian dia juga bisa menjalar ke lengan kiri dan juga rahang kiri. Kadang dia juga disertai keringat dingin, kemudian mual atau nyeri di ulu hati. Dan biasanya nyerinya dirasakan terus-menerus lebih dari 20 menit. Nah, untuk diagnosis atau kita mengatakan pasien itu punya PJK atau tidak, bagaimana caranya? Satu, jadi kalau misalnya ada keluhan, jadi bisa konsultasi ke dokter kalau ada keluhan. Kemudian dicek pemeriksaan fisik, kemudian ada hipertensi atau tidak, dan yang lain-lain. Nah, terus direkam jantung. Rekam jantung itu kita bisa melihat apa ada kecurigaan sakit jantung koroner atau tidak. Jadi apa ini jantung koronernya dia sifatnya akut ataukah ini terjadinya sudah lampau. Itu kita bisa melihat dari pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan USG. USG jantung namanya ekokardiografi. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi pompa jantungnya itu berapa persen, normal atau tidak. Kemudian kalau misalnya ada kelainan di situ, ada kelainan jantung koroner, biasanya kadang akan nampak di situ gerakan otot jantungnya dia
tidak bagus. Jadi kita bisa melihat menginterpretasi dari situ. Pun begitu kalau misalnya ada kelainan klep atau jantung bocor, itu juga bisa dilihat dari pemeriksaan ekokardiografi. Pemeriksaan tambahan lainnya antara lain treadmill test. Jadi treadmill test ini kita kayak seperti melakukan treadmill, tapi di sini dibantu oleh alat untuk merekam atau memonitor jantung kita pada saat melakukan treadmill test. Jadi lari di alat dengan kecepatan tertentu, kemudian kita bisa mengevaluasi ada perubahan rekam jantung atau tidak pada waktu pelaksanaan tes treadmill. Nah, pemeriksaan modalitas yang lain yang lebih advance adalah CT scan. Jadi di CT scan untuk melihat nanti pembuluh darah koronernya kira-kira ada yang buntu atau tidak. Nah, pemeriksaan lanjutan bisa juga untuk diagnostik adalah kateterisasi jantung. Jadi ini alat untuk dilakukan kateterisasi jantung kalau perlu dipasang ring. Nah, ini contoh gambaran dari kateterisasi jantung ya. Jadi tadi kan saya sudah bilang kalau pembuluh darah jantung itu ada dua. Satu di kanan, ini pembuluh darah jantung yang sebelah kanan. Kemudian yang satu lagi sebelah kiri. Nah, yang kiri ini dibagi, ini pangkalnya. Nah, kemudian dia dibagi jadi dua, kiri depan sama kiri samping. Ini pembuluh darah yang normal. Jadi ibaratkan kayak misalnya ada pipa. Di sini pipanya semuanya hampir tidak ada penyempitan yang bermakna. Jadi semuanya hitam. Hitam itu karena terisi kontras ya. Jadi di sini kita bisa melihat alirannya cukup baik ya. Nah, yang gambar ini kita bisa melihat ini sebenarnya pipanya bagus gitu. Kemudian di sini ada yang menyempit. Nah, penyempitan ini namanya stenosis di pembuluh darah koroner. Ini yang memerlukan pemasangan ring. Ya, jadi ada penyempitan tapi kita harus konsul dulu, harus nanti dokternya melihat penyempitannya ini berapa persen, ada di beberapa tempat, kemudian susah atau tidak untuk dipasang ring. Karena kalau orang dikateterisasi, pilihannya satu, tidak perlu dilakukan pemasangan ring kalau misalnya tidak ada stenosis yang bermakna. Yang kedua, kalau misalnya dia lesi yang bisa dipasang ring, opsinya dipasang ring. Yang ketiga, operasi. Ya, jadi pilihannya itu tidak dipasang, kemudian dia dipasang ring secara kateterisasi. Jadi prosedurnya kayak dimasukkan, kayak diinfus lewat tangan atau lewat pembuluh darah bagian paha, kemudian nanti dimasukkan kayak selang kecil gitu, kemudian nanti digambar untuk mendapatkan gambar angiografi seperti ini. Nanti kita bisa evaluasi hasilnya bagaimana, apakah ada penyempitan atau tidak. Kalau ada penyempitan, yaitu yang dipasang ring. Nah, jadi di dalam pembuluh darah itu sendiri, ilustrasinya begini. Jadi ketika ada penyempitan di sini, akan ada sumbatan di sini. Nah, dimasukkan kawat dan di sini akan dikembangkan. Jadi ini proses pemasangan ring. Tujuannya apa? Tujuannya untuk buka ini supaya dia aliran darahnya lancar. Karena kalau tidak dibuka, dia tidak bisa kalau hanya diobati saja. Jadi harus dibuka secara mekanik. Nah, kalau obat bisa kita gunakan untuk at least dia mempertahankan supaya dia plaknya tidak gampang lepas dan dia lebih stabil supaya tidak menimbulkan serangan jantung ke depannya. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi bersama. Monggo, Dokter Sarah. Baik, terima kasih Dokter Leli. Saya rasa penjelasannya cukup jelas ya, kayaknya insya Allah ya. Jadi buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya ada faktor resiko yang disebutkan tadi dari usia, jenis kelamin, kemudian keturunan ya dok ya. Kalau untuk usia sendiri kira-kira mulai usia berapa sih dok kita harus menjaga atau aware dengan serangan jantung ini yang bisa sampai menyebabkan kepasang ring gitu kira-kira dok?
Iya benar dok. Jadi kalau dulu itu mitosnya kalau orang pasang ring atau kalau orang punya sakit jantung tuh pasti orang-orang yang udah uzur-uzur gitu ya dok. Jadi orang yang sudah usianya sudah tua begitu. Nah tapi dengan perubahan lifestyle yang sekarang itu nggak perlu kita menunggu harus muda, itu kita juga tidak jarang menjumpai pasien-pasien yang usianya masih relatif muda di usia 20-an, 30-an itu sudah terkena serangan jantung. Jadi di situ penting untuk kita mengenali apakah kita mempunyai faktor resiko terhadap sakit jantung dan ada keluhan atau tidak, gitu dok. Baik-baik, berarti ini tergantung lifestyle masing-masing ya. Dok, seperti ini sudah ada yang tertarik untuk bertanya sama dokter. Mungkin yang raise hand Bapak Juharudin ya? Bapak Juharudin dan Bapak Doni. Bapak Juharudin dulu. Monggo Pak, silakan mau bertanya sama dokter. Langsung, Pak. Ya gitu. Ya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Bapak. Mau tanya dokter, saya Juharudin. Saya pasien kateterisasi dokter Yudi. Siap. Di Siloam, ya. Sudah pasang ring jantung 2 kali. Ini dokter, yang saya sudah pasang ring 2 kali. Terus yang buntu 100% itu udah bisa dikerjakan dokter. Iya. Itu katanya harus dibor di rumah sakit Karangmanjangan. Dokter Yudi bilang begitu. Yang ingin saya tanyakan dokter, ini waktu kateterisasi kedua, setelah kateterisasi pertama itu dievaluasi, ternyata ada penyempitan lagi 50% dokter. Dalam waktu 7 bulan. Kok bisa secepat itu? Faktornya apa? Saya ingin tahu. Padahal makanan itu sudah kami jaga, betul, sejak pasang ring pertama. Pada waktu pasang ring kedua, karena pembuluh yang ini, pembuluh yang kiri, yang bawah ini, sumbatannya 100%, nggak bisa ditembus. Kemudian dokter Yudi mengerjakan yang pembuluh darah menyempit 80% sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya. Ya, yang ingin saya tanyakan dokter, faktor dari apa? Apakah ring jantung itu yang dipasang itu mudah terjadi penyempitan lagi atau bagaimana? Atau apakah sangat rentan terhadap makanan-makanan yang berlawanan dengan petunjuk dokter? Itu yang saya tanyakan. Kemudian kalau dibor apakah kebanyakan berhasil atau tidak? Iya. Begitu. Iya, Pak. Ya, itu baik, sementara terima dokter. kasih. Ya, terima kasih Pak Juharudin. Ya. Jadi kalau sudah dipasang ring, memang betul. Jadi kalau sudah dipasang ring itu memang harus dijaga. Jadi pasang ring itu bukan obat dewa yang setelah dipasang ring kemudian setelah itu boleh makan nasi babat, boleh makan lontong kikil gitu. Itu nggak begitu ya. Jadi tetap satu, kita harus kendalikan faktor resiko yang tadi disebutkan. Misalnya, Bapak merokok, kemudian Bapak punya darah tinggi, Bapak punya diabetes itu. Terus kemudian makanannya dijaga, obat itu juga jangan lupa, obat itu harus diminum teratur. Fungsinya obat-obat itu untuk mencegah penyempitan kembali gitu. Dan juga ada beberapa orang yang memang ketika semuanya sudah dijaga gitu, itu tadi ada keturunan atau ada genetik namanya. Jadi bawaannya dia reologi pembuluh darahnya kurang bagus. Jadi kalau misalnya ada orang satu bandingannya setelah dia dipasang ring bisa makan burger 1 kali, 2 kali, itu nggak apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang sensitif, itu sangat berpengaruh gitu, Pak. Jadi bisa, jadi maka benar-benar makanannya itu harus dijaga gitu. Terus kemudian terkait dengan penggunaan bor ya. Jadi penggunaan bor itu memang sesuai dengan indikasinya. Jadi kalau memang diperlukan itu bisa dilakukan, dan semua tindakan itu pasti akan mempunyai resiko. Bahkan kita cuma diinfus aja kan pasti akan beresiko. Tapi dengan
ekspertis yang baik gitu, insya Allah bisa aman bila itu dilakukan sesuai dengan indikasinya dan sesuai dengan prosedurnya. Jadi insya Allah aman, Pak. Gitu. Iya, dokter. Kalau begitu bukan masalah ringnya ya, karena Iya, jadi memang iya, jadi bukan jadi gini, misalnya 3 orang gitu ya, 3 orang dipasang ring dengan misalnya ringnya mereknya sama, tapi balik lagi respon individu itu akan berbeda-beda gitu. Jadi mungkin dari 100 ada 1 yang buntu karena apa? Nah, itu kan kita tidak bisa mengendalikan 100 orang ini benar-benar semuanya sama, rutin minum obat, kadang ada yang bolong-bolong, bolong sekali, bolong 2 kali, kadang-kadang ada obatnya habis tapi nunggu belinya agak ya nunggu besok gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi variabelnya banyak gitu. oh, gangguan. Ya, jadi harus benar-benar dijaga supaya nggak Iya, buntu lagi, Pak, gitu. iya. Ya. Itu yang bukan tergantung dari kualitas ringnya. Iya, jadi banyak sebenarnya faktornya. Tapi itu tadi ring yang digunakan semuanya sudah sesuai standar, Pak, di Indonesia gitu. Jadi semuanya sudah memenuhi standar, tidak ada yang di bawah standar. Jadi tapi memang variabelnya banyak gitu untuk mempengaruhi terjadinya penyempitan ring. Kadang ada yang memang sudah benar-benar dijaga semuanya, tapi juga tetap ada penyempitan gitu ya. Memang itu genetiknya mungkin gitu. Gitu ya, Pak ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Berarti pokoknya tergantung balik lagi tergantung faktor resikonya ya, Pak ya. Tergantung faktor resikonya dan lifestyle masing-masing. Jadi kita yang menjaga diri kita sendiri, meskipun udah pasang ring berapa, tetap faktor resiko harus dikendalikan. Gitu ya, Dok ya? Iya, Dok, ini betul. banget yang mau nanya. Mungkin saya urut dari yang dulu. Ya, terima kasih Bapak. Oh ya, untuk penanya, kita ada free untuk melakukan rekam jantung khusus bagi penanya. Mungkin jadi banyak yang nanya, nggak apa-apa ya, Dok? Selamat pagi, Dokter. Saya mau mengajukan pertanyaan, Dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya Heri Hadi, usia 74 tahun. Saya pernah dikateterisasi sudah 2 kali. Yang pertama tahun 2011, yang kedua tahun 2017. Yang pertama tahun 2011 itu terdapat penyempitan 40%. Kemudian 5 tahun kemudian saya minta dikateterisasi. Hasilnya ada 3 penyempitan. Yang pertama yang di tempat yang lama, terus ada lagi 2 tempat sebesar 40%. Itu kateterisasi pada tahun 2017. Kemudian pada waktu akan vaksinasi itu saya konsultasi ke dokter jantung dan dibolehkan. Oke, saya vaksinasi tidak apa-apa. Terus kemudian saya minta untuk kateterisasi yang kedua karena saya hitung sudah akan 5 tahun. Tapi dokter bilang katanya alatnya bantuan dari Pak Jokowi belum bisa terpasang. Sehingga sampai sekarang kira-kira hampir setahun ini. Untuk obat-obatan dengan adanya pandemi, saya tidak berani ke rumah sakit. Saya peserta BPJS, Dokter. Saya awal-awal juga suruhan orang ke rumah sakit. Kemudian karena pandemi semakin tidak menentu, akhirnya saya putuskan untuk obat-obatan saya beli di luar, di apotek di luar. Obatnya yaitu Kandersartan 8 mg, kemudian Concur 2,5 mg, Miniaspi atau Aspilet. Terus kalau malam ini saya tambah sendiri, kadang-kadang saja untuk
obat untuk kolesterol itu. Dan sampai sekarang kalau dihitung dengan kateterisasi yang terakhir, ini sudah 5 tahun. Mestinya saya ingin dikateterisasi, tetapi karena saya peserta BPJS, saya ke rumah sakit untuk minta tadi yang sudah saya sampaikan bahwa alatnya belum bisa terpasang. Ini saya juga ragu apakah betul belum terpasang, tidak terpasang, atau memang alasan apa. Yang penting saya ini tidak dikateterisasi. Menurut waktu saya sebetulnya sudah waktunya dikateterisasi karena sudah 5 tahun. Iya, baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Ya. Jadi nggak boleh seuzon dulu ya Pak ya. Jadi mungkin memang kalau di rumah sakit pemerintah mungkin ya memang itu butuh waktu untuk perbaikan kateterisasi itu Pak. Memang kalau perbaikan alat kalau sudah kadung rusak itu memang biasanya kita butuh waktu lama gitu. Jadi mungkin memang belum diperbaikin alatnya gitu, atau bila mau diganti ya mungkin masih belum gitu. Jadi memang antrian gitu. Nah, cuman gini, jadi kalau misalnya, jadi kapan sih kita dikateterisasi itu? Jadi bukan berarti setelah 5 tahun itu harus kateterisasi, setelah berapa tahun itu harus dikateterisasi ulang. Nggak begitu. Jadi semuanya kembali lagi. Tadi kayak saya bilang, gimana mendiagnosa penyakit jantung koroner. Jadi satu, Bapak ada keluhan atau tidak, kemudian dilihat dari pemeriksaannya, dilihat dari pemeriksaan fisik, kemudian dicek. Kalau misalnya Bapak minum kanister kan ada tensinya tinggi atau enggak gitu. Terus kemudian direkam jantung, diperiksa yang lain-lain gitu, bisa echo, treadmill, atau kalau misalnya nggak ada alat kateterisasi bisa dilakukan CT scan. Jadi itu tergantung. Tadi juga ada yang nanya, ada pertanyaan bagus. Sekaligus mungkin saya jawab ya. Jadi ada kapan kita perlu CT scan, kapan kita perlu kateterisasi. Jadi sebaiknya harus ketemu dulu sama dokternya gitu, harus ketemu sama dokter jantungnya untuk kemudian dokter jantungnya melakukan stratifikasi terhadap kondisi Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi nanti di situ akan bisa ditentukan ini sebaiknya dilakukan kateterisasi atau ini sebaiknya dilakukan CT scan gitu. Jadi konsultasi ke dokter dulu Bapak, ketemu sama dokternya, apakah memang ini diperlukan, bila diperlukan modalitas yang mana yang bisa digunakan untuk mendiagnosa adanya sakit jantung koroner. Nah, kalau misalnya 40% kemarin dari hasil kateterisasinya itu memang tidak ada indikasi untuk dipasang ring. Jadi nggak boleh dipasang ring malah salah kalau 40% dipasang ring gitu Pak. Mungkin Jadi bisa kontrol dulu, tambahkan. kemudian nanti ditanyakan sama dokternya, dievaluasi lagi dulu gitu. Apakah memang ini urgensi untuk dilakukan kateterisasi atau tidak? Gitu ya Pak.